Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 MBS 5B yang terdiri dari 4 pemateri yang akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi biaya. Judul pembelajaran yang akan kami presentasikan yaitu perilaku biaya dan estimasi biaya. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nurmelia, NIM 3719072. Materi yang akan saya jelaskan adalah perilaku biaya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang klarifikasi biaya, salah satunya yaitu berdasarkan perilaku biaya. Sekarang, apa sih itu perilaku biaya? Jadi, perilaku biaya mengkaji bagaimana total biaya dan biaya per unit berubah sehubungan dengan perubahan output atau tingkat drive-nya, atau tingkat drive aktivitasnya. Contoh, ketika kita memproduksi 100 pieces coklat, nah, berapa biaya total dan jika ditambah kira-kira biayanya berubah nggak ya? Atau berapa jumlah biaya dalam perubahan tersebut? Nah, sekarang kita masuk pada tujuan belajar perilaku biaya. Tujuan dari belajar perilaku biaya adalah agar kita mengetahui biaya yang akan kita keluarkan dan menghitung biaya tersebut. Selain itu, perusahaan memanfaatkannya agar perusahaan tersebut mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan memprediksi perkembangan perusahaan mereka di masa yang akan datang. Baik, sebelum lanjut, teman-teman harus tahu jargon dari konsep biaya. Nah, jargon dari konsep biaya yaitu different cost for different purpose. Maksudnya, biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Jadi, dari sekian biaya yang dikelompokkan, terdapat menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, berdasarkan perilaku. Yang kedua, traceability atau daya ketelusuran, dan yang ketiga, fungsi organisasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengklasifikasian biaya berdasarkan perilaku biaya. Yang pertama, fixed cost, yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap meskipun terjadi peningkatan atau penurunan aktivitas produksi. Nah, contohnya itu biaya gajian dibayarkan tetap setiap bulannya atau biaya depresiasi yang dibayarkan tetap setiap bulannya. Yang kedua, variable cost, yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan peningkatan atau penurunan aktivitas produksi. Contohnya itu seperti biaya komponen dalam proses produksi. Biayanya itu tergantung dari berapa jumlah barang yang akan kita produksi setiap harinya. Nah, itu bisa berubah-ubah tergantung jumlah barang yang akan kita produksi. Jadi yang ketiga adalah mixed cost, yaitu biaya campuran. Adalah biaya yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi, ini itu gabungan antara fixed cost dan variable cost. Contohnya seperti biaya listrik, biaya telepon, biaya air PDAM, dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan menganalisis contoh dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap. Contoh analisisnya seperti ini. Biaya sewa sebuah traktor sebesar 1 juta per tahun dengan kapasitas produksi 100.000 jam. Jadi, misalnya digunakan dalam 99.000 jam, maka biaya sewa traktor itu akan tetap 1 juta. Sedangkan jika sudah melampaui 100.000 jam, misalnya 101.000 jam, maka biaya sewa tidak lagi 1 juta. Pada grafik sebelah kiri adalah ilustrasi biaya tetap, dan tabel sebelah kanan adalah ilustrasi perhitungan unit cost atau biaya per unitnya. Jadi, kuantitas biaya produksi berubah-ubah, maka unit cost akan berubah-ubah. Tetapi, total cost-nya tetap sampai kapasitas produksinya memenuhi 100.000 jam. Baik, yang kedua, variable cost. Contoh analis biaya variabel adalah pembelian pupuk dengan harga 5.000 per kilonya. Jika kita membeli pupuk 20 kg, maka total cost-nya 100.000. Grafik dan tabel di layar mengilustrasikan bahwa terdapat biaya variabel. Pada tabel unit cost tetap sedangkan kuantitas dan total cost-nya berubah. Maksud kapasitas produksi pada variable cost, contohnya pemberian potongan harga karena membeli banyak barang. Misalnya jika kita membeli 50 kg pupuk, kita akan mendapatkan potongan harga 10.000, maka kapasitas produksinya adalah 50 kg. Kemudian, pada slide ini,
adalah perbedaan antara fixed cost dan variable cost. Teman-teman bisa melihatnya. Kemudian lanjut nomor 3 yaitu mixed cost atau biaya campuran. Contoh analisis mixed cost adalah gaji salesman 2 juta per bulan dan bonus yang dia dapatkan adalah 500.000 jika setiapnya menjual 5 unit produk. Pada grafik terlihat ada garis yang menginterpretasi biaya tetap dan biaya variabelnya. Pada tabel, jika produk terjual lebih tinggi atau lebih banyak, maka gaji yang didapatkan oleh karyawan semakin tinggi. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya, rekan saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu Julia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Putri, NIM 37 19075, MBS 5B. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang metode pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama yaitu metode titik tertinggi dan terendah atau high low point method. Yang kedua, metode titik sebaran atau scatter plot. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil atau least square. Yang pertama, metode tinggi rendah. Yang dimaksud yaitu suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih 2 titik atau titik tertinggi dan terendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter titik potong atau intercept dan kemiringan atau slope. Titik tertinggi adalah suatu titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Titik terendah adalah titik dengan tingkat output atau aktivitas yang rendah. Persamaan untuk penentuan biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah sebagai berikut. Misalkan, X1 dan Y1 adalah titik aktivitas rendah dan X2, Y2 titik aktivitas tinggi. Maka persamaan biaya variabel per unit adalah V perubahan biaya atau perubahan aktivitas Y2 dikurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Biaya variabel per unit sama dengan biaya tinggi dikurang biaya rendah dibagi aktivitas tinggi dan aktivitas rendah. Persamaan untuk penentuan biaya tetap adalah F total biaya campuran dikurang biaya variabel Y2 dikurang Vx2 sama dengan Y1 dikurang Fx1. Biaya tetap sama dengan biaya total titik tinggi dikurang biaya variabel per unit dikali aktivitas tinggi. Atau biaya tetap sama dengan biaya total tinggi rendah dikurang biaya variabel per unit dikali aktivitas rendah. Contohnya, manajer pabrik menganggap bahwa waktu penyetelan mesin adalah penggerak yang baik untuk aktivitas penyetelan produksi. Data tersebut menunjukkan biaya dan waktu penyetelan selama 5 bulan terakhir. Di perusahaan, titik tinggi adalah 500 jam penyetelan dengan biaya sebesar 3.750 US dollar dan titik rendah adalah 1.000 jam dengan biaya 1.000 US dollar. Setelah titik tinggi dan rendah ditentukan, maka nilai biaya tetap dan biaya variabel per unit dapat dihitung, yaitu biaya variabel per unit sama dengan 3.750 US dollar dikurang 1.000 US dollar dibagi 500 dikurang 100 sama dengan 2.750 dibagi 400 sama dengan 6.875 US dollar. Biaya tetap sama dengan biaya total titik tinggi dikurang biaya variabel per unit dikali output tinggi. 3.750 dikurang 6.875 dikali 500 sama dengan 3.1250. Total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. 312,50 ditambah 6,875 dikali waktu penyetelan. Yang kedua yaitu metode scatter plot. Suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Langkah pertama adalah
memplot titik-titik data sehingga hubungan antara biaya dan titik aktivitas dapat terlihat. Plot ini disebut sebagai grafik scatter atau scatter graph. Salah satu tujuan dari grafik scatter adalah untuk melihat apakah asumsi hubungan linear wajar atau tidak. Dapat kita lihat grafiknya. Yang selanjutnya itu bagaimana kita menarik garis yang melewati titik-titik pada grafis. Anggaplah kita menggunakan garis yang melewati titik 1 dan titik 3 sebagai yang terbaik. Titik 1 100,1000 US dollar, titik 3 300,2250 US dollar. Biaya variabel per unit sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 kurang X1. 2250 dikurang 1000 dibagi 300 dikurang 100 sama dengan 6,25 US dollar. Untuk menghitung biaya tetap, gunakan salah satu dari titik tersebut 1 atau 3. Misalnya dipilih titik 3. Maka biaya tetap sama dengan 2250 dikurang 6,25 dikali 300 sama dengan 375 US dollar. Total biaya sama dengan 375 US dollar ditambah 6,25 dikali jam penyetelan. Jika jam penyetelan 600 jam, berapa total biaya? Yang ketiga, metode kuadrat terkecil atau least squared. Metode yang menghitung besarnya deviasi dengan pertama-tama mengkuadratkan setiap deviasi dan kemudian menjumlahkan deviasi kuadrat tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Rumus Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan total biaya, A sama dengan biaya tetap, B sama dengan biaya variabel, dan X tingkat aktivitas atau output. Atau gunakan formulasi manual atau menggunakan program regresi komputer. Persamaan metode kuadrat terkecil, Y sama dengan A ditambah BX, B sama dengan NXY dikurang XY per NX kuadrat dikurang X kuadrat. A sama dengan Y dikurang BX per N. Bulan Januari sampai Mei dapat kita lihat di tabel. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y sama dengan N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat sama dengan 5 dikali 3.900 dikurang 1.500 dikali 10.750 per 5 dikali 550.000 dikurang 1.500 kuadrat. 375.000 dibagi 500.000 sama dengan 6,75. A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X dibagi N sama dengan 10.750 dikurang 6,75 dikali 1.500 per 5 sama dengan 125. Y sama dengan 125 ditambah 6,75X. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Safitri dengan NIM 3719050. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi biaya. Yang pertama itu kita lihat dari segi pengertiannya. Estimasi biaya adalah perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan kontrak. Yang kedua, langkah-langkah melakukan estimasi biaya. Yang pertama, menentukan objek biaya yang ada hubungannya dengan biaya yang diestimasikan. Yang kedua, menentukan cost driver. Yang ketiga, mengumpulkan data yang konsisten dan akurat pada objek biaya dan cost driver. Yang selanjutnya, membuat grafik data. Yang selanjutnya, memilih dan menggunakan metode estimasi yang tepat. Terus mengevaluasi ketetapan estimasi biaya. Yang ketiga yaitu metode estimasi biaya. Metode estimasi biaya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, metode klasifikasi rekening.
Metode klasifikasi rekening ini adalah mengklasifikasikan biaya masing-masing rekening biaya dalam catatan keuangan sebagai biaya tetap maupun biaya variabel, dan mengetahui total biaya dengan cara menjumlahkan masing-masing estimasi biaya variabel per unit dan masing-masing biaya tetap. Metode ini sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, metode visual fit. Metode visual fit adalah metode ini dilakukan dengan tidak melihat kembali data biaya dari periode sebelumnya, tetapi menggunakan daftar tabulasi atau bentuk grafik untuk mengestimasikan biaya dengan pertimbangan visual. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Puja Kasih, NIM 3719049, MBS 5B. Materi yang akan saya jelaskan ialah tentang metode titik tertinggi dan terendah. Metode titik tertinggi dan terendah memperbaiki akurasi metode klasifikasi rekening dan metode visual fit dengan menggunakan metode aljabar untuk menentukan garis estimasi yang dapat mewakili titik-titik tertinggi dan terendah yang ada dalam data. Y sama dengan A ditambah BX, Y nilai estimasi biaya, X cost driver jumlah jam kerja untuk pabrik. B sama dengan biaya maksimum dikurang biaya minimum per cost driver max dikurang cost driver min. Nah, untuk contohnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Biaya variabel per jam B sama dengan 23.175 dikurang 22.510 per 3.500 dikurang 3.325 sama dengan 3,8 per jam. Biaya tetap A sama dengan Y dikurang B dikali X. A sama dengan 23.175 dikurang 3,8 dikali 3.500. A sama dengan 9.875. Jadi, Y sama dengan 9.875 ditambah 3,8X. Nah, selanjutnya metode pengukuran kerja. Metode penaksiran biaya dengan cara melakukan penelitian secara mendetail dari beberapa aktivitas produksi atau jasa untuk mengukur waktu atau input yang dibutuhkan tiap unit output. Pada analisis regresi, metode statistik untuk memperoleh persamaan tertentu dari suatu estimasi biaya untuk set data. Y sama dengan A ditambah BX, Y ialah variabel terikat, sedangkan X variabel bebas. Baik, mungkin itulah penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.